Kali ini gue bakal bawain alur cerita film yang berjudul Geralt's Game. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karangan dari Stephen King. Film ini mengisahkan sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan ingin melakukan perjalanan bulan madu. Bagaimana kisah pagelaran budaya mereka? Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe. Lihat seorang wanita yang sedang mempersiapkan pakaian seksinya. Kemudian dilanjutkan dengan suaminya yang juga mempersiapkan barang-barang dalam tas berisi baju dan juga borgol. Kira-kira untuk apa ya? Film pun berlanjut di sebuah mobil mahal berwarna merah yang berisi sepasang suami istri yang bernama Geralt dan istrinya bernama Jessie. Di sini terlihat mereka yang berumuran parubaya sedang saling membicarakan tentang rencana mereka berlibur tanpa anak mereka agar bisa berduaan seperti masa muda dulu. Jessie yang selalu terlihat gelisah tiba-tiba bilang ke suaminya yang tidak fokus menyetir kalau di depan mereka ada anjing, dan seketika Geralt berhenti mendadak. Anjing tersebut terlihat seperti kelaparan dengan bangkai tikus di depannya. Sepertinya Geralt tak peduli dengan anjing itu. Kemudian Geralt mengklakson anjing itu dan anjing itu kemudian minggir dari tengah jalan. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja disewa untuk beberapa hari. Villa ini sangatlah terpencil dan sangat jauh dari perkotaan. Ketika Geralt sedang menerima telepon dari rekan kerjanya, Jessie kemudian berjalan-jalan melihat sekeliling villa itu. Jessie juga melihat persediaan makanan di kulkas untuk stok seminggu mereka liburan. Lalu ia melihat ada daging di kulkas, kemudian memotongnya dan memanggil anjing tadi untuk diberi makan. Di sisi lain, Geralt yang ada di kamar dan sudah merasa sakne meminum obat berwarna biru. Anjing yang ditunggu Jessie mendekat dari semak-semak dan langsung diberi daging yang sudah dipotong tadi. Tiba-tiba, Geralt datang dan membuat anjing itu ketakutan. Tibalah mereka di kamar. Jessie yang sudah siap dengan baju seksinya, yang harganya lupa dicopot, kemudian langsung memasang pose yang mantap dah pokoknya. Tak lama kemudian, Geralt pun datang sambil membawa borgol yang sudah disiapkan di awal tadi. Sebelum melakukan pagelaran budaya, tak lupa mereka melakukan silaturahmi bibir. Setelah itu, Geralt langsung memborgol Jessie sebagai bentuk fetis sang suami. Namun tiba-tiba, Geralt malah merasakan nyeri di bagian dada di sebelah kirinya dan langsung terbaring tak berdaya di atas badan Jessie. Jessie yang tak percaya kemudian mendorong badan suaminya itu sampai jatuh dari kasur. Seketika, Jessie langsung menangis dan memberontak dengan tangan yang diborgol. Sudah jelas, ini adalah sebuah malapetaka untuk dia sendiri, dikarenakan suaminya malah tewas akibat serangan jantung secara mendadak. Apalagi Jessie yang tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tangan yang diborgol keduanya. Dengan kata lain, semua penderitaan Jessie akan bermula dari detik ini, dan ditambah dengan gumpalan darah yang keluar dari tubuh suaminya. Waktu pun berlalu, sampai-sampai hari pun sudah berganti ke sore hari. Dengan posisi handphone yang berada di meja dan sulit dijangkau, Jess tidak mungkin untuk bisa menggampainya. Dan sebentar lagi, hari akan gelap, yang dimana akan mempersulit keadaan Jess untuk diketahui. Lalu, dari pintu kamar tersebut mulai terlihat sebuah bayangan, yang ternyata sosok tersebut adalah anjing yang tadi mereka temui. Namun anjing itu malah menjilati gumpalan darah milik Geralt, dan juga menggigit daging Geralt di depan mata Jess. Yang bisa Jess lakukan tidaklah banyak, hanya melempar buku ke arah anjing itu untuk menakutinya saja. Jess yang pikirannya sudah kacau, kemudian berhalusinasi dengan adanya Geralt yang bangun karena digigit anjing. Kemudian, dia melihat jasad Geralt yang masih tergeletak di bawah. Bayangan Geralt ini memarahi Jessie karena sudah memberi anjing itu makanan. Dan kini, dia mendekatinya karena mencium bau darah yang lebih segar. Adegan berlanjut ketika Jessie mencoba untuk menarik tangannya dari borgol, sambil bayangan suaminya berkata kalau semua itu percuma. Tapi ternyata tangan Jessie bisa lepas dari borgol itu, dan kemudian ia mematahkan kayu ranjangnya, lalu tersenyum. Ternyata, itu semua hanya halusinasi Jessie. Situasi pun menjadi sulit bagi Jessie. Dalam kesendirian yang sunyi,
dan juga tertekan secara psikologi, mau tak mau Jesse harus mulai mencoba untuk meraih handphone yang ada di sebelahnya. Tetapi, tetap saja, usaha yang dikeluarkannya ujung-ujungnya gagal. Lalu, Jess yang merasa kehausan mulai mencoba untuk meraih segelas air yang berada di atasnya. Akan tetapi, baru saja gelas itu dipegang, ternyata mulutnya Jesse tak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Dan dengan berat hati, air yang segar itu harus ia kembalikan lagi ke papan kayu. Singkat cerita, berjam-jam sudah dilewati oleh Jess dengan keadaan tak berubah. Satu-satunya hal yang bisa diperiksa oleh Jess hanyalah papan kayu yang berada di atasnya. Benar saja, di bagian kiri dari papan itu terdapat sebuah kartu harga baju tadi. Seketika, ia menekuk kartu itu secara perlahan, sampai-sampai membentuk sebuah sedotan, dan untung saja, ide cemerlang dari Jesse membuahkan hasil, dan ia langsung menikmati segelas air tanpa ragu. Untuk menghemat tenaganya, ia pun sengaja tidur di kasur ini dalam kondisi kedua tangan yang masih tetap terborgol. Pada saat tengah malam, anjing yang tadi mendengar ada suara langkah kaki yang datang, dan Jesse juga terbangun melihat ada hantu seorang pria yang berada di sudut kamarnya. Dan orang ini tiba-tiba membuka kotak yang berisi tulang. Jesse yang merasa itu hanya halusinasi, kemudian memejamkan matanya untuk tidur. Jesse yang tertidur lelap bermimpi saat masa kecilnya dulu, waktu berlibur bersama ayahnya dan juga bersama ibu beserta kedua adiknya. Ia masuk ke sebuah rumah di tepi danau. Ibunya datang dan bicara dengan Jesse untuk mengajaknya naik perahu. Tapi karena takut, Jesse menolak permintaan ibunya tersebut. Scene berpindah saat orang tua Jesse yang berubah karena Jesse bersikap tidak sopan. Sementara ayahnya selalu memanjakannya. Kemudian ibunya pergi dengan adik-adik Jesse. Sementara itu, Jesse yang berduaan dengan ayahnya sedang menunggu gerhana sambil mendengarkan lagu di radio. Ayahnya memberikan Jesse kacamata khusus dan memintanya untuk memangku Jesse seperti dulu. Sementara Jesse melihat gerhana, ayah Jesse malah sakni melihat anaknya sendiri dan langsung ketika terbangun, Jesse pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darah yang ada di pergelangan tangannya tidak berjalan dengan baik. Bahkan, tangannya terlihat mulai membengkak dan juga membiru dalam waktu 1 malam. Di sisi lain, anjing itu masih berada dalam kamar dan jasad suaminya sudah mulai dikerubungi lalat. Hampir 12 jam Jesse tersiksa dan mau gak mau, ia mulai minum sedikit air dari gelas yang disimpannya. Tak ada pertolongan, harapan, dan juga tak ada kepastian. Jesse pun langsung merencanakan sebuah ide yang tak bisa dipastikan keberhasilannya. Tapi yang jelas, tak ada waktu lagi bagi Jesse untuk terus menghabiskan hari seperti ini. Tubuhnya sendiri semakin lama terasa semakin lemas, yang akan membuat ia mengalami kekurangan konsentrasi dalam pikirannya sendiri. Dengan kondisi tangan yang terus membengkak dan membiru, Jesse dengan berani membuang sisa air dari gelas yang ia punya, dan kemudian ia pun sengaja memecahkan gelas tersebut sampai menjadi pecahan beling yang tajam, dan mau tak mau, beling tersebut ia tancapkan ke papan kayu itu. Hebatnya, Jesse langsung mengoreskan pergelangan tangannya agar membuat darahnya tak tersumbat. Darah yang keluar dari tangannya itu sengaja dimanfaatkan Jesse sebagai pelicin. Dan alhasil, tangan kanan Jesse berhasil lepas dari borgol itu. Setelah usahanya yang cukup panjang, dan ia pun langsung mendorong kasur untuk mendekati meja. Sudah dipastikan, ia bertujuan untuk mencapai handphone yang di sebelahnya dengan menggunakan kakinya. Sialnya, baterai handphone itu udah habis, dan mau gak mau, Jesse harus menggeser kasur dan berusaha untuk menggapai kunci borgol yang diletakkan oleh Gerald. Setelah momen yang menegangkan, akhirnya Jesse berhasil melepaskan borgol yang ada di tangan kirinya. Setelah terlepas, hal pertama yang dilakukan oleh Jesse adalah meminum air keran dan juga membilas tangannya yang sudah dipenuhi darah. Lalu setelah dibilas, darah yang terus mengucur dari tangannya itu mulai diperban. Tapi saat ia baru melihat kunci mobil, tiba-tiba Jesse pingsan. Pada saat Jesse bangun, ternyata hari sudah menjadi malam dan ia melihat jasad Gerald yang sudah tak berbentuk. Jesse yang berusaha sekuat tenaga pun langsung mengambil kunci mobil. Ternyata di lorong kamar itu sudah ada hantu pria tadi
yang menunggu Jesse, dan Jesse terlihat malah memberikan cincin pernikahannya untuk si hantu. Jesse yang sudah terlalu lemas membuat dirinya sulit untuk menyetir dan membuat ia menabrak sebuah pohon. Karena menabrak pohon dengan keras, penghuni sekitar menyadari suara benturan itu, dan penghuni itu beranjak keluar untuk menolong Jesse yang sudah sekarat. Singkat cerita, Jesse yang sudah sekarat dibawa ke rumah sakit. Karena peristiwa itu, Jesse mengalami trauma yang cukup serius. Ternyata, hantu pria tadi memiliki hobi memutilasi mayat, pagelaran budaya dengan mayat, kemudian memotong burung laki-laki. Setelah beberapa bulan, Jesse berhasil pulih dengan normal dan menulis seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Walaupun ia harus sendirian tanpa pendamping. Tapi, ia tetap bahagia untuk kehidupannya yang sudah mulai membaik. Dan film pun selesai, ending yang sangat sopan.